wabarakatuh. YouTube. Jawab lah. Kita akan lanjutkan sharing session, melanjutkan sesi React yang sebelumnya. Pertama kita jalankan dulu aplikasinya npm start. Pastikan sudah berjalan dengan baik. npm start. Oke. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang material UI. Jadi material UI ini apa ya? Standar daripada material design yang udah di standarisasi. Jadi kayak ini warna-warna nih semua ini udah distandarisasi. Jadi yang ini kita akan belajar tentang material UI library ya yang kita pakai di project React App kita. Oke, ini yang kemarin kita belajar, kita hapus dulu. Berarti kita hapus di app.js. Oke, kita hapus aja UI-nya. Biar kosong. Oke. Terus kemudian kita akan coba install material UI. Untuk install material UI di sini udah ditunjukin nih di instalasi. Oke, kita bisa pakai npm, bisa pakai yarn. Kita mau install pakai npm. Jadi di sini ada yang diinstal ada material UI-nya, terus ada emotion React sama emotion styles. Kita install aja semuanya. Tinggal kita paste di dalam terminal. Enter. Tunggu sampai selesai. Jadi di material UI ini sekarang kita sudah di berada versi 5. Jadi versi 4 ke versi 5 ini banyak sekali perubahannya. Kemudian kita akan coba implementasikan material UI ini. Bagaimana cara menggunakannya? Ini di sini udah ada contoh. Oke, kita akan coba ikuti contoh yang ada. Oke, sambil menunggu selesai. Jadi kita akan contoh cara menggunakannya itu kita tinggal impor aja nih. Contoh kita mau di contoh ini kita pakai button ya, komponen button. Kita tinggal impor komponen button dari material UI. Kemudian kita tinggal pakai panggil. Dan kita paste di return di halaman yang akan kita tampilkan. Terus kita simpan. Oke, kemudian kita lihat apakah sudah bisa berhasil. Ini instalasinya sudah selesai di sini. Oke, di loading. Oke, sudah selesai. Di sini kita punya tombol. Dan tombol ini sudah standar dari material UI. Jadi kita nggak perlu membuat style warnanya dan yang lain-lainnya. Tombol ini adalah komponen, disebut komponen di material UI. Maka di sini kalau kita lihat websitenya, kita turun ke bawah, di sini ada komponen. Disinilah komponen-komponen yang ada di material UI. Kalau kita buka komponen itu banyak sekali nih. Ada input, autocomplete, button group dan lain-lain. Jadi di sini yang paling yang udah kita coba adalah tadi button. Ini button. Oke. Jadi contoh di button itu secara standar material UI itu ada tiga varian. Yang biasa saja, yang contained sama yang outline. Kalau kita bisa copy kayak gini, kita paste di sini ya. Maka yang membedakan dari 3 tombol ini adalah varian. Kalau tag dia seperti ini aja tombolnya. Kalau contained dia akan menyesuaikan, akan berwarna dan tagnya berwarna putih. Kalau outline ini dia ada border tambahan. Jadi kita udah nggak perlu bikin style lagi untuk material UI ini kan udah distandarisasi sama dia. Varian ini apa? Gitu kan? Di sini kan ada varian. Varian ini apa? Varian ini itu
Kalau di sini disebut apanya ya? API. Kita lihat di sini. Jadi di setiap komponen di sini ada API-nya. Kita bisa lihat di browser ini kan. Di sini ada komponen, di sini ada komponen API. Artinya di setiap komponen ini akan punya API-nya. API. Kita scroll aja paling bawah, nanti akan ditunjukin tuh API daripada komponen. Button nih API-nya. Kalau kita klik API-nya, di sini kita bisa melihat di apa tuh, di button itu ada apa aja nih di button API-nya. Kalau kita lihat di sini ada children, ada class, ada color gitu ya. Ada komponen termasuk tadi yang disebut varian. Jadi varian yang ini adalah apa? API-nya. Oke, kita coba jarakin. Kita akan coba tes menggunakan API. Kalau varian ini udah kita gunakan tadi. Ada containnet, outlinet, ada text. Kemudian kita coba yang lain ya, kayak size. Size itu API-nya ada small, medium, large, sama yang string. Contoh, kita akan coba terapkan di yang outlinet ini. Kita tinggal tambahin aja API daripada button ini. Size sama dengan misalkan small. Terus kita copy paste lagi. Ini kita bikin small. Small. Biar kita tahu pembandingnya. Terus lagi ada berapa tadi? Ya. Ada 3 ya. Medium. Kita copy aja. Medium. Misalkan size-nya. Terus ada large. Maka kita akan melihat di sini apanya? Size-nya berbeda, kan? Kita hapus yang atas. Tuh, size-nya akan beda. Ini small, medium, large. Gitu ya. Kita ganti sini size. Ya, biar kita tahu. Jadi ada small, medium, large. Secara default kalau kita misalkan bikin tombol nggak disebutkan size-nya, maka di sini di IPA juga ada. Secara default itu adalah medium. Kita lihat di sini, defaultnya medium. Itu dia. Jadi kita kalau misalkan belajar komponen di Material UI, kita harus lihat komponen API-nya. Misal kita tadi kan di button, kita lagi belajar button. Scroll aja ke bawah, apa aja yang ada di button itu. Scroll aja ke bawah, nanti di sini ditunjukin API daripada button itu. Maka ditunjukin di table ini API. Ya. Atau disebut API ini di sini props ya namanya. Props. Yang lain juga ada nih color, contoh. Color kita misalkan pengen color secara default adalah primary gitu. Primary itu ada warna utama daripada aplikasi kita. Kalau di sini warna utamanya nih biru nih. Kita lihat kan biru kan? Itu berarti biru. Coba kalau kita ganti dengan secondary misalkan. Secondary maka dia akan berubah jadi ungu. Dan ini udah tergantung dari template aplikasi itu. Nah, jadi kita sekarang ikut dulu. Biasanya template itu udah senior developer yang bikin. Jadi kita di depan hanya mengatur ini. Sebenarnya bisa diganti. Nggak banyak, memang nggak banyak. Material UI itu standarnya warna emang nggak banyak. Colors sama dengan misalkan success. Successnya warna apa? Warna hijau. Itu. Kita bisa coba yang lain nih, macam-macam. Disable nih berarti nggak bisa diklik. Secara umum false, berarti secara umum bisa diklik gitu. Tapi kalau disable-nya ini kita bikin true, misalkan button ketiga kita disable, kita bikin true, ini nggak bisa diklik nih berarti tombolnya. Tuh. Dan masih banyak API lain yang ada di sini yang bisa dites masing-masing. Ya kayak full wide, ini berarti tombolnya lebar kayak gitu kan, contoh. Kita tambahin full wide gitu kan, maka tombolnya akan lebar ya, full. Jadi ada semua di sini. Makanya kita bisa tes. Kalau masih belajar kita bisa tes bermacam-macam tombol di sini. Kalau kita pengen warna khusus ya pakai warna. Kalau kita mau pakai icon.
Dan enaknya ini dan mudahnya kita di Material UI ini, kita langsung dikasih contoh. Kita klik aja di sini, ini langsung dikasih contoh. Ini cara penulisan kodenya begitu. Oke, ini contoh pakai tombol kita dikasih contoh langsung. Berarti kita kalau bikin tombolnya di awal, kasih start icon, sebutin nama iconnya. Kalau tombolnya mau di akhir, tinggal kasih end icon, tinggal pilih kasih nama iconnya. Jadi masih banyak komponen UI di sini yang bisa kita tinggal ambil gitu ya. Kalau kita mau ngetes misalkan kita mau nyoba tapi nggak mau copy paste, kita bisa pakai yang ini nih. Kita langsung bisa edit di tab yang kedua. Kalau ini kan kodenya nih, kalau ini kita bisa langsung jalankan secara live tombol yang ada di Material UI ya. Kebetulan ini tombol. Untuk komponen-komponen yang lain juga nanti Material UI udah nyediain semua code sandbox-nya yang bisa langsung kita edit. Contoh yang di sini tadi. Ini kalau misalkan kita males copy paste, kita mau tes langsung, kita bisa klik tombol yang kedua ini yang ada box-nya. Oke, maka di sini kita bisa langsung jalan. Nah, misalkan di sini kita mau ganti color, warnanya misalkan secondary, misalkan ya, dia akan berubah otomatis. Bener nggak tulisannya secondary? Salah kayaknya ya. Color secondary. Tuh, berubah. Jadi di code sandbox ini kita bisa langsung tes coding kita secara live. Oke, termasuk ini stack. Stack ini adalah komponen yang juga ada di Material UI. Kalau kita pengen tahu stack nih apa, kita tinggal cari aja di sini. Ini abjad. Kita bisa cari atau kita gunakan pencarian ini, stack misalkan. Stack seperti ini. Ya, masih banyak. Jadi kita perlu experience menggunakan Material UI ini, dan yang paling penting di sini untuk kita pahami adalah materi tentang layout di Material UI. Scroll aja ke bawah, di sini ada layout. Ini ada layout. Untuk membuat layout itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di layout itu ada 6 komponen yang mesti kita pelajari. Jadi kita akan lanjut ke layout. Layout yang pertama dari Material UI di sini ada namanya box. Box itu untuk bikin box seperti ini. Box. Kita bisa copy paste ke coding kita. Misalkan begini. Kita bisa bikin copy paste lagi di coding kita. Kita letakkan di atas. Begini. Kita bisa lihat hasilnya. Nih, jadi box. Ya, jadi box ini bisa dibikin single tag ya kayak gini. Jadi box ini hanya satu di sini, tapi langsung ditutup gitu. Kalau kita mau isi di dalam box ini ada button, kita mau pindahin button ini ke dalam, berarti penulisannya nggak boleh satu teks seperti ini. Kita harus bikin penutupnya terpisahkan, seperti ini. Hasilnya akan sama aja. Gitu. Cuman kalau pakai tutupnya seperti ini atas bawah, itu kita bisa isi sesuatu di dalamnya. Contoh yang ini. Tuh, udah ada tombolnya. Jadi di box ini di box itu ada apa tadi namanya? Kalau varian ini namanya apa tadi? APA. Di box itu ada APA atau props ya. Di box itu ada SX nih namanya. SX. Kita bisa lihat nih ya di box tadi, box ya. Di box ini kalau kita lihat APA-nya, ini dia langsung APA-nya ada di sini, ada SX. SX ini ya apa ya, ini SX. CSS property. Jadi diawali dengan SX. Makanya kita bisa langsung nuliskan kode CSS di sini. Width-nya, lebarnya berapa, height-nya berapa, color-nya berapa. Misal kalau warnanya mau kita rubah jadi secondary juga bisa. Warna yang kedua misalkan.
dia akan berubah warna secondary kita. Kalau dia tanpa warna bisa? Kalau tanpa warna tinggal dihapus saja nih. Putih, tapi ada boxnya di sini. Ada tapi nggak kelihatan. Gitu. Tapi lebarnya segini. Bisa juga. Saya pakai box barangkali. Oke, box nanti bisa dites di sini. API-nya ada 1, 2, 3, ada 3 sedikit ya API box ini. Oke, komponen pertama box, yang kedua adalah untuk layout juga, ini namanya container. Container itu untuk membungkus yang bungkusannya tuh agak besar. Ini contohnya. Kita bisa praktekin langsung, kita bikin container, copy aja di coding untuk kita. Ya, kita masukkan container. Dan biasanya kalau container itu biasanya diletakkan yang paling atas karena dia akan menjadikan pembungkus ya. Kita bikin container seperti ini. Jadi semua komponen yang ada di dalam ini kita sudah bungkus pakai container. Kenapa errornya? Enggak error ya. Kita lihat aplikasi kita. Maka ini aplikasi kita sekarang udah berada di tengah-tengah. Karena kita udah bungkus pakai container dan kontainernya apanya? Props-nya maksimum width-nya adalah SM. Kita lihat prop maksimum nih, di kontainer kita bisa lihat props-nya apa aja atau API-nya apa aja. Kalau kita lihat scroll ke bawah, di sini ada max width, artinya lebar maksimum ya. Kalau kita nggak definisikan berarti dia otomatis large LG ya. Dan kalau kita mau paling kecil adalah kita bisa menggunakan XS atau extra small. Kalau kita ganti ke extra small berarti dia paling kecil, kontainer yang paling kecil, sempit ya, hanya sebatas ini. Coba kasih warna. Kalau kita masih mau kasih warna, kita bisa kasih warna pakai CSS. Coba kita lihat di kontainer nih ada SX nggak? Kita coba lihat. Kontainer nih ada SX, ya. Kita bisa kasih warna. Jadi tinggal kita tambahin SX sama dengan background color. Background color. Misalkan kita mau kasih warna yellow. Kita lihat hasilnya. Hanya segini SX. Layout. Ini otomatis ke tengah. Otomatis di tengah. Karena di sini ya otomatis tengah dia. Maksud atau menggesernya pakai grid? Bisa digeser pakai grid. Ya kan? Di kolom-kolom mana? Oke, ini untuk komponen container. Selanjutnya adalah container dalam layout itu ada grid namanya. Grid ini adalah layout yang paling sering digunakan dalam sebuah page. Contoh, kalau kita ingin membagi layout menjadi 2 bagian, 3 bagian, kita bisa pakai komponen grid. Komponen grid ini secara umum ada parents dan child. Kalau parents berarti dia adalah komponen yang paling atas, yang pertama. Dan biasanya untuk parents itu ada disebutkan props kontainernya. Kita akan coba. Pertama kita import dulu gridnya. Letakkan di bagian atas. Grid. And then we copy container parentnya. Oke, kita masukkan di dalam container. Di sini kita masukkan grid. Maka kalau seperti ini, kita hanya memasukkan parentnya saja. Tidak ada pembagian apa-apa di sini. Ya. Agak sedikit naik karena grid ini dia punya spasi 2. Kita coba hapus spasinya. Ya. Kita turunkan dulu ini biar nggak mengganggu. Pakai BR. Ini BR adalah HTML text supaya dia turun ke bawah.
Oke, untuk grid ini membuat kontainer, misalkan dalam grid ini itu sudah dipastikan di dalamnya ada 12 eh, item pixel. Ya, sebelah item aja kita bikin. Contoh di sini kita balikan dulu ke apa biar besar size-nya, biar lebar. Oke. Berarti di sini nih sudah ada grid. Grid ini isinya 12 lebarnya. Kalau kita mau bagi dia menjadi dua bagian, contoh kayak gini, dua bagian, maka kita tinggal tambahin 4 dan 8. 8 tambah 4 adalah 12. Kenapa? Makanya dia jadi satu. Kita akan copy grid yang kedua. Grid item anak ya, grid children-nya. Kita masukkan ke dalam grid parents atau mamanya gitu. Kita tidak butuh item di sini, kita tulis aja manual langsung. Misalkan XS sama dengan 4. Oke, perhatikan. Di sini item XS-nya ada 8 dan sini 4. Berarti 8 jelas lebih besar dan 4 lebih kecil dari 8. Dan kalau ditotalkan ini jadi 12, maka sudah memenuhi satu baris daripada kontainer. Kita coba lihat di sini. Maka di sini 8, di sini 4. Untuk memastikan kita bisa kasih warna supaya kita tahu sampai mana sih dia. Misalkan warna yang pertama adalah red dan warna yang kedua adalah blue. Kita bisa lihat. Kenapa ini merah lebih panjang? Karena dia 8. Kenapa 4 lebih kecil? Karena dia 4. Dia nggak full kontainer. Karena di sini kontainer memang ada spasi di dalam kontainer ini ada props ke dalam. Di kontainer ini dia punya padding, artinya punya jarak. Jadi ini automatically. Kalau kita mau buang itu, kita harus jangan pakai kontainer di sini. Mungkin kita bisa pakai komponen div saja. Full lebar. Tapi itu tidak bagus kelihatannya. Oke, kalau kita mau bagi setengah-setengah, berarti kita harus buat apa? Ini kan banyak, lebih panjang 8 sama 4. Kalau kita mau setengah-setengah karena nilainya 12, maka kita harus jadikan ini 6 dan 6. Karena 6 tambah 6 adalah 12. Maka dia akan benar-benar setengah dibagi 2. Kalau kita mau tambah satu lagi, kira-kira misalkan kita punya 6 lagi ya, semuanya ada 6, 6, 6. Apa yang terjadi? 6 terakhir kita buat warnanya black. Kelebaran. Tidak ada kelebaran. Apa yang terjadi? Tidak double. Salah. Turun. Yang benar adalah turun ke bawah. Karena 6 tambah 6 tambah 6 di sini. Maka dia jadi turun yang untuk black-nya. Gitu. Oke. Misalkan kita bikin satu lagi, di sini ada warna apa ya? Contoh green. Turun. Kenapa turun? Kan dia baru 12 nih. Enggak turun lah. Kan 12, 6 tambah 6 tambah 6. Oke. Alright. Berarti kalau seandainya kita mau 3 warna di sini misalkan, tapi warnanya sejajar yang kedua. Kalau kita pengen dia sejajar, maka kita harus ganti ini jadi 4, 4, 4. Kenapa 4? 3 kali. Karena 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kita bisa lihat di sini. Maka ada pembagian layout yang sangat bagus di sini. Kalau misalkan kita pengen ininya kecil saja, kita bikin 1, di sini bikin 2. Yang ininya kita nggak usah bikin juga tidak apa-apa. Maka dia kalau tidak didefinisikan, dia akan menguasai. Karena dia tidak punya nilai. Ya, kasusnya sama seperti itu, tapi itu tidak dibuat seperti ini. Artinya apa? Di sini nggak didefinisikan, dia akan menguasai. Di sini dikasih 2, di sini dikasih 1, begitu. 1, 2, dan ini tidak didefinisikan, maka dia menguasai. Ini adalah basic daripada grid. Oke, paham? Yes.
Kalau kita mau menjarakkan grid ini ya supaya tidak terlalu rapat misalkan, kita bisa gunakan komponen parent-nya dengan menambahkan APA atau props dengan nama spacing. SPA, spacing. Nilainya adalah misalkan kita mau jaraknya dikit aja, 2 barangkali. Maka dia akan membuat jarak. Jarak apa? Spacing. Jarak dari mana ke mana? Jaraknya adalah karena ini pakai apa ya? Karena pakai background, jadi jaraknya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya di sini ada jarak. Di antara ini ada jarak. Ininya jadi membesar ya? Iya. Enggak. Jarak ini spacing ini jarak antara atas bawah, kanan dan kiri. Di sini juga dikasih jarak sama dia sebenarnya. Seperti itu. Untuk melihat lebih lanjut bisa pelajari komponen grid yang ada di sini. Tinggal buka grid, komponen grid, mana grid tadi? Layout, grid. Kemudian pilih APA yang paling bawah. Ini di sini banyak sekali props yang disediakan oleh Material UI. Dan grid ini juga banyak digunakan untuk membuat grid card seperti ini, membuat grid dengan warna, ada gambar di sini. Maka ini bisa dilakukan dengan grid. Kalau pengen lihat codingnya tinggal buka aja code-nya. Dan kalau ingin testing tinggal buka aja code sandbox-nya yang ada di nomor 2. Masih ada lagi yang lain, tapi itu yang penting untuk membuat layout. Stack juga perlu dipelajari, bisa dilihat-lihat. Stack itu juga sama, membuat grid seperti tadi untuk spasi seperti ini. Lebih sederhana kalau untuk yang simple, misalkan ukurannya misalnya sama, tidak mau kita setting 3, 4, atau 6 kayak tadi, kayak gini, kayak yang kita punya ini. Kita nggak mau definisikan ukurannya, tapi kita mau dia sejajar, sama rata gitu. Misalkan mau dibagi 3, maka cukup menggunakan stack, jangan gunakan grid, seperti itu. Tapi kalau kita size-nya akan berbeda-beda, kita mesti harus gunakan grid. Jadi kalau yang tadi misalkan ini kita punya 3, 3, 3, 4, 4, 4 kan hanya sama jaraknya kan? You can use the stack. Don't use grid. Ya. Oke, di grid ini juga ada aturan yang sama, direction seperti ini. Ini juga penting di dalam grid, nanti bisa di testing. Di grid itu kalau kita nggak ada spasi, maka dia rapet kayak tadi. Kalau ada spasinya dikit, dia akan ada spasi. Kalau satu spasinya akan ada, dan kalau misalnya spasinya 12 spacingnya tadi, maka dia akan makin lebar. Kemudian di grid juga ada yang penting di sini masalah interaktifnya. Pertama, interaktifnya kalau kita tambahin just TV kontennya sebagai star, maka dia akan mulai dari awal. Kalau center, dia center. Kalau dia fix flag end, maka dia akan mulai dari terakhir. Kalau space between, dia akan berjarak antara satu dan between dengan yang satunya. Begitu juga untuk memulainya. Kalau kita star, maka dia akan mulai dari atas. Kalau center, dia akan mulai di tengah, dan juga flag end, dia akan mulai dari terakhir. Gitu. Secara default dia pasti akan flag star seperti ini. Kalau kita tidak definisikan, seperti yang punya kita ini tadi, dia tidak didefinisikan, dia akan mengambil nilai default. Oke, layout sudah bisa dicek contohnya. Kemudian di library layout terakhir itu ada stack tadi sudah, image list ini tidak apa-apa dipelajari sendiri, hidden juga dipelajari sendiri, nggak masalah karena juga jarang digunakan. Oke, untuk layout mungkin sesi kita cukup sekian. Sekarang tinggal kamu coba install Material UI seperti di video ini, kemudian testing dan impor komponen-komponen satu persatu untuk belajar. Oke, thank you.